Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Nah, pertemuan kali ini bersama Ibu Wulan, kita akan belajar di pembelajaran keempat, masih tentang indahnya keragaman budaya negeriku. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang rumah adat. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Tentu saja banyak. Mari kita simak. Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan. Berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja ya nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Mari kita simak bareng-bareng ya. Pakaian adat di Indonesia. Yang pertama adalah pakaian adat dari Nanggro Aceh Darussalam. Pakaian ini disebut pakaian ele balang. Nah, yang kedua berasal dari Sumatera Utara. Pakaian adatnya bernama ulos. Selanjutnya dari Jawa Tengah, pakaian adat yang dikenakan yaitu kebaya. Dan dari Bengkulu, pakaiannya yaitu renjang lenong. Kemudian ada juga di sini dari Sulawesi Tenggara, pakaian adat yang dikenakannya berupa babung gawi. Dan Sulawesi Utara, pakaiannya laku tepu. Seperti itulah beberapa contoh pakaian adat dari berbagai provinsi. Setiap provinsi pasti memiliki pakaian adat yang berbeda-beda dan memiliki keunikan sendiri dari pakaiannya. Keunikan tersebut menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut beberapa penjelasan keunikan pakaian dari berbagai daerah. Yang pertama yaitu Bali. Keunikan dari pakaian Bali ini, yang pertama, pakaian pria menggunakan penutup kepala udeng, memakai pakaian baju jas, berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Yang kedua, pakaian adat wanita menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Dalam acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja. Nah, selain dari Bali, ada juga loh keunikan pakaian daerah dari Sulawesi Selatan. Yang pertama, pakaian adat wanita bernama Bajo Dodo, terbuat dari kain muslin. Sedangkan baju pria bala dada terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Aksesoris yang digunakan seperti gelang, keris, selempang atau rantai, sebang, sapu tangan, kepingan-kepingan logam, kalung, bandi emas, dan cincin. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak sekali baju-baju adat daerah dari berbagai provinsi. Salah satunya keunikan pakaian dari Minangkabau. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumahanan gadang. Pakaian limpapeh rumahanan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing.
Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat Limpapeh Rumah Nan Gadang. Bagian atas adalah penutup kepala, berbentuk runcing, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntilang. Penjelasan keunikan pakaian Minangkabau selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju butabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minse. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Selanjutnya, sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut galang dan kalung biasanya disebut dukuah. Apa saja ya ide pokok dalam tulisan tersebut? Mari kita bahas bareng-bareng. Pada paragraf pertama terdapat ide pokok. Pakaian adat wanita Minang adalah Limpapeh Rumah Nan Gadang. Nah, paragraf kedua terdapat ide pokok yaitu pakaian adat Limpapeh Rumah Nan Gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah bagian penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, disebut tingkuluak. Nah, pada paragraf keempat terdapat ide pokok baju batabue melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Nah, paragraf yang terakhir yaitu pakaian adat wanita dilengkapi dengan gelang dan kalung. Ya, teman-teman, hari ini kita sudah belajar apa saja? Kemudian, informasi apa saja yang kamu dapat hari ini ya? Tentunya banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini dan banyak sekali informasi-informasi yang baru kita dapatkan hari ini. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan ya. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.